Selamat berjumpa seluruh pemirsa di tanah air. Kali ini kita ketemu lagi dalam forum bisnis yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini akan saya jawab dan kita review bersama. Yang pertama adalah bagaimana cara mempertahankan bisnis saat tidak ada kepastian kebijakan pemerintah kapan boleh buka dan sebagainya Saudara-saudara pemirsa, hampir semua bisnis mengalami penurunan akibat krisis ekonomi COVID-19. Memang ada beberapa bisnis yang menurut beberapa pakar ini masih survive seperti industri telekomunikasi dan industri farmasi Tapi secara umum seluruh industri mengalami penurunan omset dengan kondisi yang beragam. Ada industri yang mengalami penurunan landai, omset turun tidak sampai lebih dari 20 atau 30%. Ada industri yang mengalami penurunan terjal, omsetnya turun sampai kurang lebih di bawah 50%. Sampai ada berapa yang mengalami penurunan memperoleh 20 sampai 30% dari omset di awal sebelum adanya COVID. Kemudian tidak sedikit juga yang mengalami penutupan industri atau usahanya tutup karena gulung tikar Bisnis ini mau kita teruskan atau mau kita tutup, tentunya kita gunakan akal sehat Kita cek, kita lihat cash in dan cash out-nya, pendapatan pengeluarannya. Kalau memang dari pendapatannya ada tidak mampu untuk mengcover pengeluaran, maka sudah saatnya bisnis itu kita tutup Kalau kemudian tetap kita punya strategi mempertahankan bisnis, maka apa yang kita bisa lakukan? Pertama adalah kita makan tabungan. Mantap, makan tabungan dari perusahaan, dari bisnis kita gunakan untuk membackup operasional. Kalau dari tabungan itu nggak cukup maka kita bisa makan aset. Jadi aset ini kita jual asetnya kita gunakan untuk membackup operasi untuk bertahan. Kalau dari makan tabungan nggak cukup, jadi jual aset nggak cukup, mau kita maut kan hutang, kita ajukan proposal hutang ke lembaga keuangan kalau mantap makan tabungan, makset makan aset, maut makan hutang nggak cukup sudah saatnya emang kita shutdown bisnis itu Kalau kita mau tetap bertahan, ada tips kita perhatikan Kita tetap pada fokus bisnis inti. Apa itu bisnis inti? Bisnis yang teknologi prosesnya sangat dikuasai oleh perusahaan atau oleh pemilik bisnis. Biasanya bisnis inti ini ditujukan tingkat pendapatan yang lebih dominan atau market share yang lebih tinggi relatif daripada unit bisnis yang lain. Kenapa saya tekankan fokus karena ini bukan gejala yang biasa, gejala luar biasa. Bahkan kita dengar ini akan masuk sesi resesi. Jangan sampai kita melakukan spekulasi pada bisnis yang kita tidak kuasai. Bahaya sekali itu, karena akan membebani pengeluaran kita. Sudah ini kita menghadapi ketidakpastian penurunan omset, maka kalau kita dibebani pada bisnis yang masih spekulatif, belum kita kuasai sepenuhnya, maka ini akan membawa risiko bisnis baru kita nanti akan rugi, nggak bisa bertahan. Ini akan menjadi risiko yang besar lagi, yang berikutnya jadi beban bisnis inti. Jadi saran saya adalah tetap fokus pada bisnis inti. Yang kedua adalah inovasi pada bisnis ini. Misalkan inovasi dalam produk lain. Contoh, kalau Anda usia kuliner kalau sekarang catering tidak bisa survive karena berapa kegiatan yang mengundang massa, hajatan, syukuran, pernikahan ini hampir tidak ada sekarang kita bergeser berorientasi kebutuhan rumah tangga.
bikinlah usaha kuliner yang melayani rumah tangga. Kalau Anda usaha konveksi, ya tentunya konveksi yang mendukung penanganan COVID, ya bikin masker dari kain ya dan sebagainya ya. Kemudian furniture, ya sebelumnya Anda berorientasi pada furniture di rumah atau mungkin di perkantoran, ya sekarang bisa Anda buat furniture ya yang melayani misalkan untuk konstruksi pot bunga, ya sekarang lagi musim ya, musim bunga nih, bunga lagi mahal-mahalnya ini ya. Nah itulah ya, sekarang Anda orientasi ke sana. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya. Berikan tips tentang digital marketing ya di tengah pandemi ini. Pemirsa, ya kita sadari bersama bahwa pemasaran digital lewat sosial media adalah fardu ain. Kita pengen survive, maka tidak ada kata lain selain promosi di sosial media. Ada berapa keunggulan ya tentang sosial media ini ya, daya jelajahnya yang melewati gradasi strata sosial ekonomi ya. Dengan promosi di sosmed, kita bisa sampaikan pesan pada masyarakat ekonomi kelas atas, menengah bawah. Mereka ya di kalangan pejabat, kalangan pelaku bisnis maupun karyawan. Kita bisa jelajah ya tanpa ada sebuah keterbatasan ini. Kemudian adalah efek multiplier ya, daya sentuh ya. Jadi sosmed ini ya. Kalau kita memberikan sebuah apresiasi, like, komentar, banyak orang review ya. Kita pahami bahwa sekarang sudah era digital di mana perilaku konsumen bergeser. Yang sebelumnya konsepnya AIDA, attention, interest, desire, action, sekarang sudah ke 5A ya, 5A ya menurut marketing 5.0 ya, bahwa perilaku konsumen sudah bergeser ke awareness, appeal, act, terakhir adalah advocate. Jadi yang menjadi ujung ya masalah kita adalah kita bisa mensupport netizen untuk memberikan like, subscribe, komen. Luar biasa itu dampaknya ya. Kalau viral banyak orang yang mereview. Kemudian bagaimana mengolah sosmed kita, akun kita supaya bisa mendapat banyak apresiasi ya. Kita tentunya satu, cepat merespon komentar. Ya, jangan terlalu lama. Kalau lama kita dinilai ini yang aktif ini. Kedua adalah kita sering mengupdate postingan secara rutin. Kalau sering berarti kita ini adalah aktif. Yang ketiga adalah variasi dalam postingan. Jangan melulu ya yang kita posting ini promosi ya. Kadang-kadang kasih nasihat, kasih renungan ya dan sebagainya. Kemudian kita hindari postingan yang berbau politik ya. Bukan berarti kita anti politik enggak, karena ya preferensi ya politik ini sangat berat. Kita menghindari adanya ya kesalahan persepsi. Tetap kita fokus pada bisnis yang kita kembangkan. Pemirsa, ada pertanyaan yang ketiga adalah menarik ini ya. Bagaimana cara meningkatkan penjualan usaha kita food and beverage atau kuliner baik secara offline maupun secara online ya. Pemirsa, kita tahu bersama ya, sering kita baca berbagai riset, berbagai kajian, paper dan sebagainya ya, bahwa usaha food and beverage mempunyai preferensi utama. Apa? Betul, yaitu rasa. Kemudian harga, packing. Jadi kalau Anda usaha kuliner, rasa tidak boleh mengecewakan. Rasa harus menendang. Semurah apapun harga makanan yang kita jual harus membawa cita rasa tinggi. Berikutnya memang konsumen bisa kita kategorikan ya, preferensi mengenai harga dan tempat. Ada konsumen yang preferensinya tentang harga. Pokoknya harganya murah, maka di mana tidak masalah. Bahkan maka di pinggir jalan ya, sambil lihat lalu lintas, tidak masalah ya, yang penting murah. Sama untuk ya segmen yang sangat memperhatikan harga, yang belum penghasilannya tinggi atau belum menentu, masih tergantung pada orang tua, terutama mahasiswa kirimannya sejauh mana ya. Yang penting harga jangkau, rasa oke ya, tidak masalah dia. Konsumen berikutnya adalah dia punya preferensi tinggi mengenai tempat. Harga barangkali tidak masalah. Dia ingin makan yang akan makan di tempat yang akan meningkatkan gaya hidupnya, ya, lifestyle-nya. Dia ingin makan di restoran yang high style, ya, tidak masalah, ya. Tapi tetap setiap Anda usaha kuliner jangan abaikan rasa. Rasa harus nendang. Kalau Anda yang mau mengawali usaha kuliner ini, maka Anda perlu cari koki yang betul-betul ahli ya. Kalau Anda merasa tidak
punya bakat di bidang itu, Anda bisa bekerja sama dengan merek yang sudah punya cita rasa tinggi. Istilahnya Anda mengusahakan waralaba ya. Atau bisa juga kalau Anda punya bakat di bidang kuliner, Anda bisa bereksperimen, cari cita rasa soto yang beda, unik. Kalau sudah ada soto Lamongan, soto Semarang, soto Kudus, oke lah, Anda cari soto yang lebih unik lagi. Dan gimana ya supaya tetap survive, sama seperti yang saya katakan lagi ya tadi Anda harus lakukan inovasi rasa ya. Kemudian sesuaikan ya target yang dominan yang Anda layani ya. Saat ini yang dominan adalah pasar keluarga ya. Jangan lupa bahwa kita perlu mengingatkan, remind persepsi konsumen, tetap promosi. Anda melalui sosmed ya atau media lain ya, sesuai dengan kemampuan kantong Anda. Pemirsa, sudah banyak yang kita ulas ya. Kita ketemu lagi dalam topik yang berbeda. Salam bisnis ya, tetap fokus di bisnis inti. Istiqomah, mudah-mudahan bisnis Anda terus survive dan melewati badai krisis tahun ini. Selamat berjumpa.